Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan sebelum kami lanjutkan dialog pada malam hari ini, kita bergabung terlebih dahulu dengan rekan kami Haidar Fasyal untuk mengetahui seperti apa kemudian ya respon dari masyarakat mengenai wacana ibadah haji menggunakan jalur laut ini. Selamat malam, Fasyal. Seperti apa kemudian respon ya warga yang kemudian berhasil Anda wawancarai berkaitan dengan bagaimana penyelenggaraan ibadah haji jika nantinya akan diselenggarakan melalui jalur laut? Baik, Tiara dan juga pemirsa, memang betul sekali bahwa pemerintah ini tengah mengkaji kemungkinan dibukanya kembali jalur laut sebagai opsi alternatif untuk perjalanan ibadah haji ataupun umroh. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Agama Narsudin Umar yang mengatakan dan juga menyebut bahwa jalur laut ini bisa menjadi opsi alternatif bagi masyarakat karena dianggap harganya yang akan lebih terjangkau. Bahkan saat ini pemerintah tengah berdiskusi dengan otoritas Arab Saudi. Kedai demikian, memang wacana ini, Tiara dan juga pemirsa, menuai pro dan kontra. Bahkan dari Badan Penyelenggara Ibadah Haji sendiri mengatakan bahwa wacana ini sebetulnya kontraproduktif dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dan juga efisiensi penyelenggaraan ibadah haji. Itu dari BP Haji. Tapi bagaimana dengan masyarakat? Kami akan mencoba menggalinya dan juga bertanya-tanya. Di sini sudah ada satu keluarga pemirsa yang sedang makan. Saya akan coba ganggu sedikit. Selamat malam, Bapak. Boleh minta waktunya? Bapak namanya siapa? Dengan Najib. Najib. Bapak Najib, bagaimana dengan adanya wacana akan dibukanya kembali jalur laut untuk penyelenggaraan ibadah haji? Setuju atau tidak, Pak? Saya rasa saya kurang setuju ya, karena ini jadi kembali ke masa lampau di mana ibadah haji memerlukan waktu yang sangat lama dan penuh resiko. Ya. Jadi dengan adanya wacana ini menurut saya kontraproduktif ya, gitu. Dan mau berapa banyak sih savingnya yang bisa dilakukan untuk ini dengan menggunakan jalur laut? Savingnya seberapa? Sebandingkah dengan resikonya dan waktu tempuhnya? Itu sih. Oke, tapi kan dikatakan bahwa wacana ini ada karena dianggap dapat memangkas biaya haji. Bukankah Bapak merasa ini sebagai solusi berarti apa ya? Ya seperti yang saya kemukakan tadi ya, itu berapa banyak efisiensi yang didapat dengan menggunakan jalur laut? Apakah dia sebanding dengan resikonya? Menurut saya resikonya jauh lebih besar dan waktu tempuhnya juga begitu lama, sehingga menurut saya tidak efektif ya, tidak efisien juga. Gitu. Artinya kalau misalkan ada wacana ataupun ada regulasi di mana kita bisa membayar ibadah haji dengan lebih murah tapi lebih jauh gitu, waktu tempuhnya lebih lama, itu Bapak tidak tertarik untuk mencobanya, Pak? Saya pribadi tidak, tapi mungkin ada juga masyarakat yang merasa ini sebagai solusi ya. Tapi menurut saya pribadi saya rasa tidak. Tapi jika ini dianggap sebagai satu alternatif, ya mungkin ya silakan saja dicoba. Tapi sejauh masyarakat masih boleh memilih, dan saya pribadi akan tetap memilih jalur udara. Oke, itu tadi dari Pak Najib. Kita coba untuk tanya lagi narsum satunya. Tidak lengkap rasanya kalau tidak bertanya kepada perempuan. Tadi laki-laki sudah. Mbak, izin boleh minta waktunya? Oke, Mbak namanya siapa? Naisa. Mbak Naisa, bagaimana kalau Mbak Naisa ini setuju atau tidak soal wacana tersebut, wacana ibadah haji menggunakan jalur laut? Kalau saya sendiri sih nggak setuju ya, nggak mau kalau untuk dari jalur laut. Kenapa tuh Mbak kalau boleh tahu? Mungkin dari jarak tempuhnya kan lama ya, dan juga resikonya banyak dan kurang nyaman juga sih kalau dari saya sendiri gitu. Kalau begitu harapannya apa kalau bisa disampaikan kepada pemerintah ataupun pemangku kebijakan ke depannya terkait dengan ibadah haji ke depannya ini bagaimana? Harapan Mbak sendiri? Harapannya mungkin perbaiki dari regulasi untuk dalam hal antrian haji dan lain sebagainya gitu sih. Terima kasih Mbak Naisa atas jawabannya dan juga tanggapannya. Itulah di Tiara dan juga pemirsa tanggapan dari masyarakat. Memang pro dan kontra sudah menjadi suatu yang biasa dalam hal apalagi terkait dengan wacana. Dalam hal ini juga kita dapat informasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto ini bahkan sudah menginstruksikan BP Haji untuk mengupayakan penurunan biaya haji untuk musim yang akan datang. Tentu kita akan nantikan bagaimana pemangku kebijakan ini membuat regulasi yang diharapkan dapat memutuskan berdasarkan dengan kepentingan masyarakat. Dan tadi sudah ditanya apabila memang wacana ini terjadi. Pertanyaannya adalah seberapa besar biaya yang akan diturunkan dan berapa lama perjalanan yang akan ditempuh dari Jakarta hingga ke kota suci
Mekah dan juga Madinah. Untuk sementara demikian, Tiara, kami sampaikan dari Cikini, Jakarta. Kembali ke studio.